kalian semua. Selamat malam. Gue Bayu, dan malam ini gue akan cerita bagian terakhir dari kejadian yang gue dan teman-teman gue alami setelah kami selesai syuting di sebuah rumah di daerah Jawa Barat. Sekali lagi, gue mau ngingetin kalau gue gak bertanggung jawab atas semua kejadian aneh, kejadian gak enak, kejadian-kejadian mistis yang mungkin akan atau bahkan sedang kalian alami saat mendengarkan cerita gue ini. Maka dari itu, sebelum gue mulai cerita, ada baiknya kita semua ngecek keadaan sekitar. Apa lo yakin lo gak nyium sesuatu yang aneh? Apa lo yakin gak denger sesuatu yang aneh? Apa ada yang tiba-tiba ngetuk pintu lo? Apa lo yakin gak ada sosok misterius yang lagi ngeliatin lo di luar jendela? Coba cek sekali lagi. Apa benar kolong tempat tidur lo aman? Kami semua hanya bisa melongo saat Bang Eros bilang bahwa Dewa ternyata di sana. Sekarang semuanya jadi make sense. Siapa yang jemput Dewa dan kenapa dia nggak bisa dihubungi? Di sini Bontang sadar bahwa selama ini perempuan itu ngikutin kami karena Bang Eros bisa dengan santai tahu semuanya. Dalam hati, dia mulai baca-baca surat. Dan ketika dia lagi serius-seriusnya baca doa, Bang Eros tiba-tiba bilang, "Lu gak usah sok-sokan baca ayat kursi," katanya. "Dia lebih hafal daripada lo." Dalam perjalanan ke rumah itu, kami semua kebanyakan diam. Mayang bahkan gak muter musik apa-apa, karena dia sibuk ngebut ke lokasi, sampai Sekar harus bilang ke Mayang untuk pelan-pelan. Gue yang duduk di samping Mayang hanya mastiin gak ada yang aneh-aneh selama perjalanan. Sementara itu, di belakang Bontang baca-baca doa sambil megang tasbih. 1 jam sebelum sampai di lokasi rumah, gue bilang ke Mayang untuk ngabarin si pemilik rumah kalau kita mau ke sana. Kami semua terlalu fokus untuk nyelesain masalah ini, sampai kami lupa kalau kami harus ngasih tahu Pak Farhan kami bakal balik ke rumah itu. Pas angkat telepon, Pak Farhan heran kenapa Mayang ngontak dia lagi. Setelah Mayang ngasih tahu semuanya, Pak Farhan diam lumayan lama. Kami semua semobil duduk lumayan tegang menunggu jawaban Pak Farhan. Kemudian dia akhirnya bilang kalau dia nggak bisa ikut masuk. "Bukannya saya nggak mau bantu Mama Mayang, tapi saya emang nggak berani masuk ke sana," kata Pak Farhan. Pak Farhan bilang bahwa kami semua boleh masuk ke sana dan dia akan mencoba bantu dengan baca doa dari rumahnya. Mayang stres banget karena ini kedua kalinya gue lihat dia marah-marah. Dia bilang bahwa Pak Farhan gak bertanggung jawab. "Pak, kalau dari awal Bapak tahu rumahnya bermasalah, kenapa gak ngasih tahu saya?" kata Mayang kenceng. Pak Farhan minta maaf. Dia bilang dia memang lagi butuh uang. Mayang akhirnya nanya-nanya lagi. Dia nanya, "Itu rumah siapa? Kenapa dia bisa punya rumah itu? Apa sejarah rumah itu?" Pak Farhan bilang, dia sama sekali gak tahu sejarah rumah itu. Kata dia, itu rumah warisan. "Kalau lukisan itu dari mana? Punya siapa, Pak?" tanya gue ikut gatal. "Gak tahu saya, Mas," kata Pak Farhan mulai bikin gue bete. "Soalnya itu rumah kan sejak jatuh ke tangan saya kontrakin. Saya kira itu punya yang kontrak sebelumnya ketinggalan. Tapi pas saya tanya ke orangnya, dia bilang lukisan itu udah ada sebelum dia masuk." Mayang yang makin lama makin senewan nanya lagi, "Udah tahu lukisan bukan punya Bapak, kenapa nggak dibuang aja sih, Pak?" Pak Farhan diam lagi.
Dia kayak lagi mikir jawaban yang benar. Dia tahu banget semua jawaban yang keluar dari mulut dia gak akan memuaskan kami. Setelah diam sekitar setengah menit, yang sampai membuat Mayang ngira sinyalnya hilang, Pak Farhan akhirnya jawab kenapa lukisan itu tetap ada di rumahnya. Udah pernah dibuang, Mbak. Tapi balik lagi. Pak Farhan lalu bilang, saya bahkan pernah suruh orang buat bakar aja itu lukisan. Terus? Tanya Jalu. Saya juga gak tahu. Tapi lukisannya balik lagi ke kamar. Jawab Pak Farhan. Orang yang bakar abis itu sakit 3 hari gak bisa bangun dari kasur. Katanya ada yang berat di perut dia kayak lagi didudukin. Mayang geleng-geleng kepala. Dia nyimpulin bahwa itu rumah berarti jadi angker setelah lukisan itu muncul. Tapi hipotesa Mayang ternyata salah. Karena kata Pak Farhan waktu dia kecil dan tinggal di situ, banyak yang sakit-sakitan. Karena gak betah akhirnya rumah itu dikosongin. Yang ngontrak aja juga gak pernah lama. Ada yang cuma kuat 6 bulan. Malah ada yang baru tinggal 2 malam terus gak jadi ngontrak, kata Pak Farhan. Tetapi kejadian yang paling heboh ya kejadian 4-5 tahun lalu. Kata Pak Farhan, pintu belakang rumah itu gak pernah dikunci. Dan ada 3 bocah SMP yang lagi main ke situ. Kemudian hilang. Gak pernah balik lagi. Sempet rame kok, Mbak. Masuk berita segala. Jelas Pak Farhan. Ya kalau Bapak udah tahu rumahnya angker, kenapa tetap aja disewain? Itu loh yang saya heran. Umah Mayang gemes. Pak Farhan mendesah, kayak menyesal. Tapi kemudian dia ngasih jawaban yang bikin kami saling lihat-lihatan. Maaf Mbak Mayang, saya sebenarnya udah kasih tahu Mas Dewa soal ini, dan kata dia nggak apa-apa. Saya takut masuk ke dalam rumah juga bukan tanpa alasan, lanjut Pak Farhan. Soalnya ini bukan pertama kalinya ada orang yang hilang di rumah itu. Setengah jam menuju rumah itu, doa Bontang kedengaran lebih kencang. Saat itu dia nggak cerita sama kami semua. Tapi kata dia, sejak kami memasuki area situ, Bontang ngeliat perempuan itu terbang menemani kami menuju lokasi. Kata Bontang, semakin dia konsen baca doa, dia ngerasa ada yang kenceng niup-niupin telinga dia. Bontang. Dan semakin dekat dengan rumah itu, si perempuan itu makin usil. Bontang. Kata Bontang, dia bisa dengar perempuan itu cekikikan terus-terusan di sampingnya. Kami sampai di depan rumah itu sekitaran jam 1:30. Dan begitu kami turun dari mobil, hawanya gak enak banget. Gue sama sekali gak bisa denger apa-apa. Rasanya kayak budek. Bahkan angin atau suara jangkrik aja gak ada. Bener-bener sepi. Gak ada apa-apa. Kami jalan masuk ke pekarangan dan Mayang langsung ngambil kunci yang ada di bawah keset. Begitu Mayang masukin kunci ke gagang pintu, hujan langsung turun deres banget. Kita kayaknya gak dibolehin pergi dulu, kata gua sambil lihat jalanan yang langsung basah kuyup seketika. Begitu masuk, suasana sepi langsung menerpa kami semua. Yang aneh, hawa rumah ini panas meskipun di luar kedengaran hujan deras. Lengkap pakai petir. Sebelum kami jalan lebih jauh, kami langsung membuat lingkaran dan tanpa disuruh,
Mayang langsung bikin peraturan. Pokoknya gak ada yang misah-misah. Satu orang ke toilet, kita semua ke toilet. Kami menghabiskan setengah jam pertama di rumah itu dengan memasuki semua ruangan yang ada. Kami pergi ke dapur, kamar utama lantai bawah, kamar mandi, dan menyelusuri setiap senti lantai 2. Tapi memang kami belum dimaksudkan untuk langsung ketemu sama Dewa. Seperti kata Bang Eros, siapapun yang nungguin rumah itu mau ngajakin kami main. Kami akhirnya kumpul di lantai 1, di lokasi syuting untuk nunggu tanda-tanda apapun. Sekar sementara itu ngerengek minta pulang. Dia nangis-nangis karena dia udah gak tahan ada di rumah ini. Ngeliat ini Jalu marah dan bilang, "Kamu mau digangguin terus?" Sekar akhirnya diam. Kami duduk sekitaran setengah jam sampai akhirnya HP Mayang bunyi dan Bang Eros telepon. Mayang langsung neken loudspeaker sambil nanya kenapa dia telepon. "Kalian semua manggil dia, gak cuma Dewa," kata Bang Eros. Informasi ini langsung bikin kami semua kaget dan bingung. Kami semua manggil dia. Kami aja gak tahu nama dia siapa. "Hah? Maksudnya?" tanya Mayang. "Kalian semua manggil nama dia," ulang Bang Eros sebelum akhirnya dia nutup telepon. Kami semua akhirnya ngobrol dan mengira-ngira bagaimana mungkin kami manggil nama perempuan itu kalau kami gak pernah kenal atau tahu siapa dia. Sementara kami lagi debat, gue iseng buka WhatsApp grup kelas dan ngeliat apakah ada chat dari Dewa yang bisa kami jadikan petunjuk. Setelah 10 menit scrolling, gue akhirnya menemukan petunjuk. Petunjuk bahwa Dewa emang anjing. Enam bulan sebelumnya dia pernah ngasih link thread tempat angker di daerah Jawa. Salah satunya rumah ini. Ketika gua ngasih lihat itu ke teman-teman yang lain, Jalu langsung geleng-geleng kepala. Mayang megang HP gua dan baca thread itu dengan serius. Kemudian setelah beberapa menit, dia noleh dengan air mata bercucuran. Dia bilang, "Kita emang manggil nama dia." Mayang bisa tahu informasi ini ketika dia baca cerita tentang pengalaman seorang driver ojek online yang nganterin makanan ke rumah kosong itu. Dia lari ketakutan dan curhat ke pemilik warung dekat situ. Setelah dia sampai berusaha nganterin makanan, hanya untuk melihat cewek berambut panjang terbang dan ketawa. Driver ojek online itu memberikan screenshot nama pemesan makanan, dan nama itulah yang menjadi petunjuk. Ngelihat Mayang nangis, Jalu kebingungan. Dia nanya, "Kita memang beneran manggil?" Gue yang selesai membaca thread itu mengangguk lemas. HP gue kemudian dibaca Bontang, Jalu, dan Sekar. Selesai baca, Sekar langsung teriak, "Dewa ternyata ngasih nama karakter yang dimainin Sekar dengan nama perempuan itu." "Jadi si anjing udah ngerencanain ini dari awal. Makanya dia ngotot kita syuting di rumah ini," kata si Bontang berdiri kesal. Bontang jalan mondar-mandir, sementara gue jadi keinget semua alasan Dewa kenapa semua opsi rumah yang dikasih Mayang gak pernah di-approve. Sementara kami semua baru sadar dengan rencana Dewa yang goblok, tiba-tiba kami mendengar suara seperti barang jatuh. Gak lama kemudian kami mendengar suara langkah kaki. Dan gak lama kemudian, muncullah Dewa. Begitu Dewa muncul, Bontang langsung loncat dan mukulin Dewa. Gua dan Jalu berusaha ngelerai Bontang. Anehnya,
Dewa sama sekali gak bereaksi dikebukin Bontang. Dia hanya senyum, kemudian dia akhirnya buka mulut dan kami langsung lari keluar rumah. Kami semua masuk mobil dan pergi dari situ. Tapi kami gak bisa pergi. Kami kayak diputer-puterin terus. Jalanannya lurus terus, gak belok-belok. Rasanya kayak udah 10 menit kami pergi, tapi kami tetap lewatin pohon gede yang sama. Di tengah jalan Mayang akhirnya bilang, "Kita harus balik. Kita harus minta maaf." Sekali lagi gue mau ingetin lo semua. Tolong hati-hati. Karena gue gak mau ada kejadian aneh saat atau setelah lo dengerin cerita gue ini. Kami balik lagi ke rumah itu. Dan ketika gue buka pintu, suasananya beda. Lo bisa milih percaya atau enggak sama cerita gue. Tapi pas kami sampai, rumah itu gak lagi sepi. Ada banyak orang di rumah itu. Dari orang tua sampai anak kecil semuanya ada. Dan kami tahu semuanya bukan manusia. Ada puluhan orang di rumah itu dengan makanan yang melimpah ruah. Setiap kali gue lihat, ada suguhan. Kami akhirnya duduk di ruang tengah tempat kami syuting, yang waktu itu ruangannya udah beda bentuknya. Ada meja besar dengan segala jenis makanan dan minuman. Dan di ujung meja, ada perempuan yang paling cantik yang pernah gue lihat. Dia senyum ngeliatin kami. Dia gak ngapa-ngapain, dia gak ngomong, hanya duduk saja ngeliatin kami sambil senyum. Kami semua gak ada yang berani nyentuh makanan dan minuman. Kecuali Dewa yang makan kayak orang kelaparan banget. Berkali-kali Dewa noleh ke kami dan bilang kalau makanannya enak banget. Tapi kami hanya menggeleng dan bilang terima kasih. Sebenarnya mungkin kami ada di situ cuma 15 menit. Tapi rasanya kayak berjam-jam. Kami akhirnya dibolehin pulang sama perempuan itu. Dia melihat kami lalu nunjuk ke arah pintu. Saat itulah, semua orang yang ada di ruangan itu, yang tadinya sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, noleh ke arah kami. Seakan-akan mereka baru sadar dengan keberadaan kami di ruangan itu. Dari sini, kami seperti punya ending masing-masing. Gue gak tahu gimana cara jelasinnya. Tapi yang jelas, kami kayak punya experience yang sangat beda-beda. Kalau menurut Mayang, dia ngajakin Dewa pulang dan dia gak mau. Dia tetap makan di meja makan dan malah nyuruh Mayang untuk nemenin dia. Terakhir gue lihat Dewa, ya pas kita masuk ke mobil. Dia berdiri di samping perempuan itu dan melambaikan tangan sambil senyum. Creepy banget. Kata Mayang nyeritain pengalamannya. Sementara itu, menurut Sekar dan Jalu, Dewa ikut bareng sama kami. Tapi kemudian ketika kami isi bensin, dia izin ke toilet dan gak balik-balik. Kata Sekar dan Jalu, Dewa bilang, "Gue mau pipis dulu, jangan tungguin gue." Gue dan Bontang punya ending yang lebih aneh. Kami ngeliat Dewa ikut ke Jakarta. Meskipun Dewa udah gak kayak Dewa yang kami kenal. Dia diem banget. Mukanya pucat dan gak ngerespon kalau disebut namanya. Kami nganterin dia sampai rumah. Dan terakhir gue dan Bontang lihat dia adalah dia turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Hal terakhir yang dia bilang adalah, "Gue masuk dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi." Kami semua baru sadar kalau Dewa beneran ngilang
ketika Satria WhatsApp kami dan nanya di mana adiknya seminggu kemudian. Konon, keluarganya Dewa sempat lapor polisi walaupun hasilnya nihil. Gue sama teman-teman gue ditanya-tanya, dan kami cerita yang kita tahu. Kabarnya, keluarga Dewa sempat pergi ke orang pintar untuk nyari kemana anaknya. Tapi, si perempuan itu sepertinya lebih sakti dari si orang pintar. Karena bukannya ketemu, si orang pintarnya ditemukan mati beberapa hari kemudian. Habis dari rumah itu, semuanya balik normal. Nggak ada lagi yang nyanyi di kamar Mayang. Jalu dan Sekar juga nggak digangguin lagi. Meskipun nggak lama setelah itu, mereka putus. Dan bau busuk di kamar Bontang juga udah hilang. Soal kuliah, kami semua fail. Karena kami semua nggak bisa present film kami. Mayang memutuskan nggak mau pakai semua footage yang kami ambil di rumah itu. Karena kami mau menghormati si perempuan. Tujuan gue cerita ini adalah gue mau kasih update soal nasib Dewa. Karena beberapa hari lalu, perempuan itu muncul ke mimpi gue. Gue mimpi ada di kosan, kemudian ada cewek yang minta gue sisirin. Namanya juga mimpi. Gue gak mikir apa-apa dan melakukan apa yang dia suruh. Gue lupa kami ngobrol apa. Tapi yang jelas, gue sempat nanya. Gue lupa. Lu siapa ya? Dan dia jawab. Kamu kok udah lupa sih sama aku? Di mimpi gue gak ngeh. Tapi si perempuan itu sempat bilang, teman kamu baik-baik aja kok. Tadinya gue mikir ini cuma mimpi. Sampai akhirnya pas gue bangun dan lihat sisir gue ngeliat ada rambut panjang di sana. Jadi sepertinya mimpi itu bukan kebetulan. Dan Dewa, kalau lo dengerin ini, gue harap lo baik-baik aja. Dan buat kalian semua, gue cuma mau bilang, jangan pernah nyebut nama perempuan itu. Jangan buat mainan. Kalaupun lo gak percaya sama cerita gue, mendingan jangan sebut nama dia. Karena gue gak mau tanggung jawab kalau dia datang dan ngajakin lo main.